Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrah adalah peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Hijrah adalah penanda dibentuknya agama Islam di kota Madinah. Makna hijrah. Menurut kitab Al-Munasir Arab Indonesia, yang berarti pindah ke negeri lain atau bermigrasi. Hijrah berasal dari kata hajara yahjuru, yang berarti memutuskan dan meninggalkan. Namun, dalam kitab besar bahasa Indonesia yang berarti pindahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy yang ada di kota Makkah dulu, pada zaman-zaman yang silam, mereka selalu menyakiti orang-orang Makkah, orang-orang yang ada di Makkah. Jadi kita sudah tahu bahwa hijrah memiliki dua makna. Yang pertama, hijrah makani atau hijrah konteks fisik. Yang kedua, hijrah ma'ani atau hijrah konteks non fisik. Peristiwa hijrah. Kapankah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Imam At-Tabir dan Ibnu Ishaq menyatakan bahwa sebelum sampai di Madinah, waktu itu bernama Yasrib. Rasul singgah di Kuba pada hari Senin 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Dan Rasul sampai itu pada waktu duha, sekitar jam 8 atau jam 9. Atau jam 8 atau jam 9. Rasul tinggal di keluarga Amir bin Auf selama 4 hari sampai hari Kamis, dan membangun masjid pertama kali yang bernama Masjid Quba. Dan mulai berjalan lagi, dan Rasul menemukan Baitul Waddin atau lembah. Lembah itu punya keluarga Binu Salim bin Auf. Dan di sanalah turunlah kewajiban sholat Jumat, dan turunlah juga surah Al-Jum'ah ayat 9. Surah Al-Jum'ah ayat 9. Menurut kesimpulan di atas bahwa Rasulullah SAW sampai di Madinah tanggal 16 Rabiul Awal 622 Masehi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Rasul sampai di Madinah itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 621 Masehi. Namun ada pula yang menyatakan bahwa Rasul sampai di Madinah itu pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Terlepas dari perbedaan tanggal dan tahun itu, baik Hijriah maupun Masehi, namun ahli tarikh lainnya bersepakat bahwa Rasul hijrah ke Madinah itu sekitar bulan Muharram. Bukan bulan Muharram, tapi awal Muharram yang terjatuh pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Faktor hijrah. Ada 3 peristiwa hijrah yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, hijrah ke Habasyah yang dilakukan oleh 12 orang laki-laki yang 12 orang perempuan, yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Kenapa mereka mau hijrah ke Habasyah? Karena penduduk Makkah selalu menyakiti orang-orang muslim yang lemah. Penduduk Quraisy selalu menyakiti, menjadikan
penduduk muslim yang lemah itu sebagai budak. Itulah mengapa mereka mau hijrah ke Habasyah sambil membawa agamanya Allah. Habasyah atau yang biasa kita kenal sebagai Ethiopia, yaitu suatu daerah di ujung utara Afrika yang dipimpin oleh raja yang bernama Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi. Hijrah kedua ke Taif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Dan saat perjalanan itu Rasul sedang berduka. Kenapa berduka? Karena meninggalnya pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Dan berselang 3 bulan kemudian, istrinya Rasulullah SAW, Khadijah Al-Kubra, meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan, 10 tahun setelah kenabian. Itulah mengapa Rasulullah SAW mau hijrah ke Taif, agar penduduk Taif itu mau menerima dakwahnya Rasul, atau mau melindungi Rasul dari kaumnya. Bukannya malah melindungi Rasul, bukannya malah menerima dakwahnya Rasul, malah mereka menyakiti Rasulullah SAW yang tidak pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul menyebut itu adalah tahun Ummul Muslim, sehingga sebutan ini terkenal dalam sejarah. Hijrah ketiga menurut Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri ke Madinah yang dilakukan secara berurut-urut oleh sahabat. Yang pertama diawali oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu, lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat tercintanya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan hijrah itu terjadi pada tahun ke-14 setelah kenabian. Tahun ke-14 setelah kenabian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.